Selamat siang Bapak Khairul Mukmin. Kali ini saya akan mengerjakan lab DevNet, pelatihan DevNet, yaitu lab di modul 3 mengenai Software Development and Design Content, yang menjadi salah satu syarat untuk kelulusan dari pelatihan DevNet ini. Baik, yang pertama, saya telah menjalankan Oracle Virtual Machine yang digunakan sebagai lingkungan untuk menjalankan Dev ASC Lab dari Cisco. Ini saya start dulu. Komputer yang saya gunakan adalah komputer desktop dengan memori 16 GB, kemudian prosesor adalah Pentium i3 generasi ke-5, jadi sudah cukup tua. Di sini agak lambat ya. Bagian yang akan saya kerjakan ini adalah lab explore Python development tools ya, yang mulai mempunyai tujuan itu untuk menjalankan virtual machine Dev ASC atau DevASC ya, kemudian review terhadap instalasi Python, kemudian bagian 3 adalah lingkungan virtual Python dan Pips ya, dan yang keempat adalah lingkungan virtual untuk bagi pakai. Nah, ini lingkungan device-nya sudah mulai jalan, GUI-nya ya, semoga segera selesai. Nah, untuk menjalankan modul ini, kalau saya baca dari modul yang saya download, itu memerlukan satu buah PC, tapi memorinya tidak disebutkan. Kemudian sebuah lingkungan virtual machine yang saya gunakan adalah Oracle, dan pre-installed ya virtual machine device dari Oracle yang digunakan sebagai salah satu untuk mengerjakan lab ya. Baik, di sini DevAX-nya virtual machine-nya sudah jalan. Saya jalankan terminal. Oke. Nah, sini saya akan mereview instalasi Python dengan mengetikkan Python 3 -v. Versi Pythonnya adalah 3.8.2. kemudian direktori instalasinya saya lihat dengan with Python. Ada di USR bin Python 3. Kemudian saya akan melihat membuat lingkungan virtual Python 3. Saya masuk dulu ke direktori lab DevNet.
dengan fan dev kebanyakan. Oke, sini artinya saya akan membuat lingkungan virtual Python 3 dengan nama Devan. Min-m di sini artinya adalah memerintahkan Python 3 untuk menjalankan modul fan ya. Oke, kita tunggu. Baik, setelah modul fan dijalankan untuk lingkungan Devan, saya akan mengaktifasi lingkungan itu dengan perintah source spasi Devan. Ini keyboardnya selalu 2 kali ya, saya tidak tahu, mungkin karena memorinya habis atau bagaimana. Bin slash bin slash activate ya. Di sini Devan ini sudah aktif ya, lingkungan virtual dari Python 3. Nah, setelah itu kemudian saya menjalankan pip3 freeze ya, untuk memverifikasi package yang saat ini sudah diinstal dalam direktori Devan ini. Jadi tidak ada package Python lagi di sana ya. pip3 freeze. Nah, nantinya setelah kita melakukan verifikasi bahwa tidak ada package lagi di dalam Python ini, saya akan menginstal request ya, Python request. Oke, dengan mengetikkan pip3 baik, di bagian kedua ini saya akan menjalankan lab software version control and git karena waktunya masih banyak, sedangkan yang dimintakan minimal 40 menit ya. Ini adalah lab masih di bab 3, di modul bab 3, yaitu lab 3.3.11 yang bertujuan untuk bagian pertama itu menjalankan virtual machine DevX ya, kemudian inisialisasi Git, kemudian stacking and committing file di dalam repository Git ya, mengelola file dan tracking pengubahan, kemudian penggabungan dan pemisahan, terus menangani konflik penggabungan, dan yang terakhir adalah mengintegrasikan antara Git dan GitHub atau Git dengan GitHub ya. Jadi Git yang ada di
Devax ya. Ini saya integrasikan yang dengan GitHub yang ada di jaringan internet atau di Awan, yang mungkin Awan ya. Resource yang digunakan tetap sama, yaitu satu PC, kemudian VirtualBox dan satu buah virtual machine, yaitu Devax ya. Bagian pertama itu menjalankan virtual machine Devax ya, sudah saya jalankan. Terus kemudian membuka terminal emulator, sudah saya buka di sini ya. Dan kemudian saya mau lihat repository-nya Git dulu ya. Home directory saya dulu ya. Dengan ls ya, di situ ada desktop, dokumen, comment, download dan lab dan snap ya. Tuh. Oke, saya akan melakukan konfigurasi Git dengan membuat username atau mengkonfigurasi username saya dengan perintah git config global, kemudian user titik name. Ini kubahnya terlalu banyak. User saya adalah Beris ya. Enter. Kemudian lagi, tapi di sini adalah email. Jadi saya tinggal ganti saja di sini email. Hanya terlalu banyak lagi. Email saya adalah Beris@ keyboardnya tidak stabil ini ya, @gmail.com. Oke. Wow, tadi usernya terlalu banyak ya, jadi U-nya ini terlalu banyak. Saya ulangin aja yang tadi. Oke, sudah. Yang ini juga hanya terlalu banyak. Tidak stabil. Ya, mailnya. Oke, kemudian saya mau mereview tadi yang sudah saya masukkan. Yang salah ini apakah benar? Please. Nah, ada dua inputan ya. Baik, konfigurasi yang salah ini bisa saya hapus dengan unset namanya ya. Sudah saya lakukan. Selanjutnya saya akan masuk ke .NET as source yang tadi ini buat ya. cd lab
kemudian saya buat directory namanya git intro. Saya masuk ke git intro. Kurang ya. Dan saya akan menjalankan git init ya untuk menginisialisasi directory git intro ini sebagai repository git ya, atau git repository ya. Saya ketik dengan git init. Nah, ya, dia akan menginisialisasi ya, sebagai repository git yang masih kosong ya di dalam directory home defax lab devnet source ya git intro titik git ya. Titik git ini hidden ya, hanya bisa dilihat dengan menggunakan komen ls-a untuk melihat file-file yang di hidden atau directory yang di hidden ya. Ya, saya juga bisa melihat modifikasi file yang ada di dalam directory ya dengan menggunakan git status. Bagian kedua itu adalah staging and committing file di dalam repository ya. Saya akan membuat sebuah file ya dengan menggunakan perintah echo ya. Ini echo astaga ya, m on my txt. Kalau saya lihat di situ nanti ada satu file default.txt dengan directory hidden yaitu git ya. Baik, tadi ada kesalahan, maksudnya sistem recordingnya mati sendiri gitu ya. Tapi saya sudah sampai ke sini ya. I'm on my way to passing the Cisco default exam dengan I'm beginning to understand git. Jadi file yang sudah saya buat pertama kemudian saya tambahkan dengan I'm beginning to understand git, dan di sini ada perubahannya yang dilihat. Ini yang merah ini karena saya tadi kebalik sehingga bukan penambahan tapi pengurangannya. Jadi kalau merah ini adalah pengurangannya. Jadi urutan filenya jadi file baru saya bandingkan dengan file
file lama saya bandingkan dengan file baru ya, sehingga terjadi seperti ini. Ya, dengan menggunakan GIF. Jadi tadi sudah saya masukkan, saya buat file devs ya di sini. Ya, mungkin ini ya, saya buat file dengan menggunakan echo file devs c.txt yang isinya adalah ini ya. Oke, bentar, masih di atas lagi ternyata ya, ini ya. Ini ya, ini kemudian saya lihat direktorinya yang tadinya tidak ada jadi ada, ini ya file devs ini. Kemudian ini saya lihat isinya masih seperti ini, dan saya lihat statusnya bahwa dia tidak di tracking filenya, jadi ada di dalam direktori git intro tetapi tidak di tracking ke oleh gitnya. Nah ini kemudian saya tambahkan komen git add gitu ya, sehingga agar bisa di tracking nanti. Jadi git add devs.txt, kemudian saya lihat statusnya. Nah statusnya sekarang sudah masuk ya, tapi belum di commit ya. Jadi ada file devs yang ada di tracking master, di branch master, tapi belum di submit. Nah atau belum di commit gitu ya. Nah kemudian saya jalankan perintah commit ya, git commit nih di sini. Nah, git commit ini isinya ada pesannya bahwa saya sedang mengcommitting devs.txt untuk sebagai awal dari trackingnya nanti ya. Terus ditambahkan dalam branch master ya dengan mode 1644 ya, ini ya mode filenya gitu ya. Kemudian saya lihat isinya ya, git log. Nah ini commitnya, kode commitnya merupakan awal dari master ya, branch master tadi ya. Terus kemudian saya tambahkan isi, setelah saya commit tadi ya, saya tambahkan isi file devs.txt itu dengan I am beginning to understand git ya. Di sini tidak satu ya directionnya, tapi dua, arah kanan ya ke arah file devs.txt, yang artinya bahwa file tadi ditambahkan, data tadi ditambahkan ke baris selanjutnya ya, seperti ini ya. Ya, baris pertama ini, baris selanjutnya ini. Oke, kemudian saya lihat status ya. Nah status ini ada perubahan ya, tapi kalau mau mengupdate menggunakan git add ya, tapi kalau mau membatalkan dengan git restore ya, jadi batal gitu perubahannya. Nah kemudian saya tambahkan git add ya, devs.txt, terus commitnya penambahan baris di dalam file gitu ya. Oke, dimasukkan ke sana. Terus kemudian saya lihat lognya. Nah ini committing pertama ini, kemudian ditambahkan ini ya, gitu. Ini file pertama, kemudian ini penambahannya ada di sini. Dilihatnya dari bawah ke atas gitu ya. Oke, setelah itu saya lihat perbedaannya. Ini seperti ini, perbedaannya di mana? Jadi yang saya bandingkan adalah file yang sudah dirubah ini ya dengan file awal ya, file sebelumnya gitu ya. Nah, karena saya membandingkannya sudah dirubah dengan file awal ya, maka di sini ada pengurangan ya, artinya
file awal itu kan tidak ada ya, tidak ada penambahan lain. Nah ini digambarkan dengan tulisan merah gitu ya. Terus kemudian saya balik ya, saya balik file awal dibandingkan dengan file yang baru. Nah ini ada penambahan kan gitu ya, tidak merah tapi hijau. Oke. Nah itu tadi sampai di situ saya jadi paham gitu ya, bahwa penambahan ini bisa di tracking gitu ya, apa saja yang ditambahkan dan apa saja yang dikurangkan, tergantung nanti file ini compare-nya awal akhir atau akhir awal gitu ya. Tuh, oke, saya lanjutkan. Nah, ke bagian 5 yaitu branch and merging, jadi mencabang dan menggabungkan ya. Nah ini saya coba untuk membuat percabangan dulu ya. Jadi percabangan itu artinya gini, ketika pertama kali saya membuat file ya, dan pertama kali membuat repository, maka branch cabang awalnya itu adalah master ya. Tuh. Nah di branch master ini saya bisa memecah menjadi percabangan ya, dengan nama fitur ya, menggunakan perintah git branch ya. Oke, misalnya tadi master terus branch-nya namanya fitur gitu ya, saya ketik di sini git saya enter, saya tambah satu git branch ya, kemudian saya verifikasi ya dengan git branch. Oh sorry, kurang N di sini ya. Iya. Jadi di repository master nanti ada percabangan namanya feature ya. Sekarang saya masuk ke branch feature ya, masuk ke sana ya. Oke. Nah saya mau memastikan bahwa saya sudah berada di dalam repository feature git branch. Ternyata kurang lagi. Nah di sini akan melihat bahwa bintangnya sekarang pindah ke fitur, yang tadinya bintangnya ada di master ya. Itu artinya bahwa sekarang sudah pindah ke repository-nya ke feature ya. Nah di sini saya akan membuat file di fase juga ya, di dalam ini tadi ya, echo. Oke, saya ngetik 1, keluarnya masih banyak ya. Saya nggak tahu ini mungkin error karena kurang kencang atau bagaimana ya. Nah, saya coba lihat isinya dengan chat device.txt. Oke, ada penambahan lagi lainnya ya.
Kemudian saya staging ya dengan kit ADD. Defaults ya. Saya enter, kemudian saya lihat statusnya seperti biasa. Wah, default.txt sudah dimodifikasi di branch feature di sini ya, di branch features feature ya. Kemudian saya commit ya. Git saya lihat kemudian dengan lognya. Oke, git log kebanyakan L. Nah, ini ada tambahan satu log, yaitu hit feature ya, jadi master, kemudian hit percabangannya feature ini, hit feature itu. Kemudian saya check out untuk pastikan bahwa itu sudah pindah ke sana. Jadi ini semakin lama semakin lemot ya. Saya tidak tahu, mungkin memorinya semakin mengecil ya. Saya coba. Nah, sekarang sudah ke master. Kemudian saya lihat sekarang benar-benar sudah di master belum. Branch ya, sudah pindah ke master nih ya defaultnya. Nah, dari sini saya akan menggabungkan ya dan filter ke master branch ya. Dari master ini saya akan gabungkan dengan git merge fitur. Oke. Nah, ini sudah ya. Default txt-nya sudah bergabung. Satu insertion ya. Nah, kalau saya lihat kemudian gimana? Oke, ada 3 ya. This tag was added originally while in the feature branch ya. Tuh. Jadi setelah di merge ini tadi, sekarang walaupun ada di master, saya tahu bahwa ini sudah bergabung gitu ya. Walaupun ini tadi ada di branch feature ya, ada branch feature-nya di merge dengan master tadi, maka ini akan digabungkan di line di bawahnya. Baik, ini yang kedua kalinya rekamannya berhenti. Jadi saya tidak memantau tadi berhentinya
ternyata setelah saya menghapus ya. Jadi saya menghapus branch fitur saya hapus, kemudian hilang gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah saya membuat suatu branch baru, yaitu tes ya. Setelah saya buat dengan git branch test ya, terus kemudian saya masuk ke branch test tadi dengan git checkout nih ya. Dengan git, jadi ini saya buat git branch test, kemudian saya masuk ke sana. Jadi sekarang sudah ada tes ya. Kemudian setelah itu saya baca di sana, isinya adalah I'm passing ya 3 baris tadi ya yang sudah dibuat di awal tadi ya. Nah di sini ada tulisan Cisco. Nah Cisco-nya ini saya ganti dengan NetAcad gitu ya. Ini dengan menggunakan set -i Cisco NetAcad. Jadi kalau ada kata Cisco di dalam file branch file device.tsg maka akan diganti kata NetAcad ya. Tuh, nah ini sudah berganti. Kemudian saya komitkan perubahannya ini tadi ya. Ada perubahan di sini, change dari Cisco ke NetAcad ya. Satu insert dan satu delete ya. Setelah itu saya masuk ke master dengan grid branch ya, masuk ke master. Kemudian yang di master ini saya ganti dengan DevNet. Jadi yang tadi diganti dengan NetAcad, yang ini sekarang yang di master ya, tadi yang di tes saya ganti dengan NetAcad, yang di master saya ganti dengan DevNet ya. Ini nah sampai di situ ya. Nah kemudian saya coba melakukan merge ya. Saya coba melakukan merge ya, hasilnya adalah merge-nya konflik nih ya, merge-nya konflik. Kenapa? Karena device.txt yang ada di master itu ada bedanya dengan yang ada di tes ya. Jadi yang tadi Cisco itu yang di master diganti dengan NetAcad ya, sedangkan yang di yang di tes ya, sedangkan yang di master itu diganti dengan DevNet. Nah karena berbeda ini, kemudian coba untuk saya merge-kan ya dengan menggunakan perintah git commit ya, git merge test ya. Jadi di repository percabangan yang di tes tadi mau saya gabungkan ke master. Nah ini ada kesalahan konflik ya ini. Nah kemudian di sini saya akan mencari kesalahannya ada di mana ya, dengan melihat dulu lognya. Ini udah, kalau bisa lalu ini lompat ya. Git log. Oh. Not found ya. Ini kalau bisa lagi lompat ya. Di sini lognya itu yang terakhir itu Cisco-nya diganti ke DevNet ya. Terus ada penambahan line ketiga, ada penambahan line kedua, dan ada pembuatannya. Jadi dari mulai
bawah nih kan, sederhana dari bawah ya, dibuat, kemudian ditambahkan baris ketiga, dan kemudian diganti dengan DevNet. Itu yang di master ya. Padahal yang di tes tadi ya, yang terakhir ini itu bukan DevNet tapi net akad, sehingga terjadi konflik ya. Tuh. Nah, ini saya coba untuk melihat ya, cat default txt. Nah, di sini terlihat perbedaannya. I'm on my way to passing the DevNet TIFAC exam. Nah, sedangkan dia yang dites ya, I'm on my way to passing the net akad. Jadi ada bedanya nih antara DevNet dengan net akad. Nah, di sini. Nah, ini ada dua yang berbeda ini, sehingga dia tidak dia melakukan valid tadinya. Nah, saya bisa dengan mengedit secara manual yang paling ada di txt tadi dengan menggunakan perintah dd ya, dengan menggunakan aplikasi Vim yang selanjutnya diproses dengan menggunakan perintah dd. Ini Vim default iya, terus kita escape, sudah jadi. Kemudian enter ya, kita coba lihat. Ya, sebentar. Lalu kemudian kita editkan lagi ya, git add defaults ya, terus saya commit ya. Penuh perjuangan nih Pak. Git commit, mantap. Ya, kemudian saya verify git log git log. Akhirnya bisa. Saya coba ketik ya, sekarang sudah tidak ada konflik lagi. Nah, ini ya, manually merge from test branch ya, mungkin 2 kali karena sistemnya 2 kali ya. Oke, sekarang saya coba untuk mengintegrasikan Git yang sudah saya buat itu menggunakan GitHub ya. Saya sudah menggunakan membuat akun GitHub ya. Kemudian saya diminta untuk login. Oke. Oke, ini sudah masuk di sini.
klik button plus di sini, new repository. Sini saya kasih nama default dising. Di deskripsinya sesuai dengan yang diminta. Kemudian saya buat private, kemudian langsung create repository. Oke, sudah jadi. Kemudian saya kembali lagi ke sini, ada di directory intel, saya buat directory baru mkdir ini saja biar cepat. Ya, cp isinya seperti ini di chat ini. Kemudian saya inisialisasi dengan git init ya. Kemudian git config list. Ya. Setelah itu remote kemudian nah di sini sudah mengambil origin fetch dan push ya ke sana ya. Nah ini saya ketik git log, kemudian saya enter. Ya, ini dash head your commit ya. Nah sekarang kita lakukan stack dan commit. Kita add-kan dulu, kita commitkan dulu, git commit ya, sudah ditambahkan di sana.
Kita lihat lognya. Ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat statusnya. Kemudian kita kita pushkan ke GitHub-nya, ya, Git-nya ini. Oke. Ya, setelah bisa login ke sini, saya mau lihat di file yang sudah ini saya, repository saya. Ya, di sini sudah ada div. .txt yang isinya kalau saya klik itu sama dengan yang ada di lingkungan DevNet tadi. Baik, terima kasih. 2 buah lab sudah saya kerjakan. Mohon untuk dinilai, Pak. Selamat sore, Pak Mukmin. Terima kasih.